Halo guys, balik lagi dapat gua Gojam dan guys hari ini gua mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Bro Yohanes Lionel. Bro Yohanes bertanya, masuk ke pertanyaan guys langsung ya. Bro, mohon reviewnya Omega tipe Aquaterra 150 meter, koaksial master chronometer, GMT World Timer 43 mm. Apakah tipe itu worth to buy or not? Karena masih minim sekali informasinya untuk jam tipe itu. Dan kelihatannya di Indo kurang populer ya. Bahkan belum ada yang mau review Omega tipe itu. Saya sendiri sudah beli jamnya yang case dan bracelet in stainless steel. Kalau boleh mohon kasih penilaian dan komennya ya bro, buat edukasi kita semua yang belum tahu. Thanks a lot. Sukses selalu. Sukses terus bro Gojam. Oke, Gojam. Oke. Makasih banget Bro Yohanes ya buat buat pertanyaan ini. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, dia cuman minta Gojam review soal Omega si Master Aquaterra yang World Timer ya. Oke. Gua akan kasih pendapat gua dan gua akan ya ini hitung-hitung review lah ya. Ini sebenarnya bukan review tapi lebih kayak pendapat lah ya, karena kalau review gue udah punya jamnya gitu ya. Tapi oke bro Yohanes, langsung gue kasih tau ya pikiran gue tentang jam Omega Aquaterra World Timer ya. Oke, pertama-tama gue mau bilang ini jam gue suka, gue benar-benar suka, dan gue boleh bilang ini jam dapat Gojam approval. Oke, jadi gue suka ya. Kesatu, gue udah pernah coba, gue udah pernah coba, gue ke butik, gue coba, gue udah pernah gitu ya. Jadi gue udah tahu tuh rasanya kira-kira gimana dari mainin sedikit lah gitu. Jamnya besar, 43 mili besar ya gitu ya. Tapi dan itu kenapa gue nggak, jujur gue tertarik untuk punya, gue tertarik banget untuk beli sebenarnya jujur ngomong gitu. Tapi gue untuk sekarang mungkin gue nggak beli. Karena kenapa? Karena kan ya gue nggak bisa ya semua jam yang gue suka gue beli semua. Emangnya gue apaan gitu, nggak sanggup gitu. Tapi sebenarnya jujurnya gue suka gitu loh. Tapi kenapa gue mungkin untuk sekarang nggak beli ya, karena size-nya itu agak besar ya. Kalau buat tangan gue 43 mili itu besar gitu. Tangan gue itu cocoknya tuh paling manis tuh kayak 40 mili, 38 sampai 40 itu udah paling bagus tuh buat gua. 37 sampai 40 boleh lah. Gitu. 37 juga boleh gitu ya. Tangan gua tuh kecil dan selera gua makin lama lebih ke jam yang kecil. Jadi gua bukan demen jam yang besar gitu loh. Jamnya sekarang gua lebih demen jam yang kecil-kecil gitu loh. Makin kecil makin bagus. Asal jangan kayak 34, 32 yang nggak cocok itu buat cewek. Tapi kalau misal 37 pun gua masih mau gitu. Jadi gue lebih selera ke jam kecil sekarang gitu. Nah sedangkan ini jamnya size 43 mili gitu. Jadi makanya gue kayak mungkin gak cocok buat tangan gue gitu. Gue udah coba gitu ya. Sebenarnya masuk sih ke tangan gue bro. Karena lak to laknya ya ini 51 mili gitu. Kalau gue mau paksain masuk ke tangan gue yang sekitar 16 cm masih masuk gitu. Tapi ya gue emang gak selera aja ya. Gue lebih demen sekarang jamnya agak kecil. Jadi jatuhnya manis. Jadi kalau gue paksain pakai ini jam gitu ya, itu agak jatuhnya agak ngerasa kayak gede gitu loh. Dan gue kurang srek gitu sama ukurannya gitu ya. Tapi ini jam bagus banget bro. Ini jam bagus banget gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Size 43 juga buat gue gede ya, karena tangan gue kecil. Kalau tangan lo besar ya kenapa salah gitu kan. Kalau misal tangan lo 7 inci gitu ya, pakai jam ini ya bagus jatuhnya, betul lah gitu ya. Dan lo bilang apa namanya jadi menurut gue ini jam bagus bro. Karena kenapa? Karena gue lihat dial ya, dial keren banget gitu, dial bagus banget. Ini jam sebenarnya dulu pertama kali dirilis, yang pertama kalinya ya Omega rilis tuh platinum version, versi platinum cuma limited edition 87 pieces loh. Itu harganya gue nggak tahu berapa, tapi mahal banget. Gue ada lihat speknya ya, itu beratnya yang platinum tuh bisa hampir 200 gram. Itu nggak main-main loh itu gitu. Tapi itu harganya pasti mahal banget lah, bisa mungkin setengah miliar ke atas kali gitu ya, karena platinum gitu kan. Terus udah gitu gambar buminya itu ya pakai enamel gitu. Jadi wah itu pasti mahal banget lah, itu gila banget lah gitu. Itu harganya berapa gue nggak, belum cek sih ya, tapi pasti mahal banget lah, di atas setengah miliar lah itu udah pasti lah gitu. Udah platinum,
Udah gitu bahkan nggak mungkin dapet loh, kayaknya 500 miliar loh. Itu bisa harganya berapa kali itu? 1 miliar kali, nggak tahu lah gitu. Tapi pokoknya dulu pernah dirilis tahun 2017 pertama kali sama Omega, limited edition cuma 87 pieces. Dan kayaknya sukses tuh ya gitu. Makanya Omega tahu ini akhir keluarin lagi sekarang versinya yang stainless steel. Dan yang versi stainless steel ini yang lo beli ini kayaknya keluar sekitar tahun 2020 ya, waktu pandemik kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat gitu ya. Lumayan dipromosiin sama Omega gitu, karena ini kan ya nggak sering ya keluar jam world timer ya. Jam world timer sendiri sebenarnya nggak terlalu sering keluar loh. Maksudnya nggak banyak kayak Rolex mana ada world timer gitu kan. Jadi waktu Omega keluarin ini world timer ya lumayan gitu ya, lumayan berita besar gitu ya. Dan gue lihat dialnya juga bagus bro, bagus banget gitu. Malahan jujur versi stainless steel yang sekarang lo beli ini, menurut gue malah gue lebih suka dialnya dibanding yang dulu versi platinum gitu. Walaupun versi platinum yang mahalnya jauh lebih mahal, dan udah gitu gambar buminya juga enamal gitu ya. Tapi ya harganya nggak karu-karuan mahalnya gitu. Nah ini Omega keluarin yang world timer yang versi stainless steel yang lo beli ini gitu ya. Secara harga jauh lebih ramah. Udah gitu juga secara dial gue lihat kok kombinasi warnanya juga gue lebih suka gitu ya, warna biru gitu. Buminya warna biru, dialnya juga warna biru. Jadi sama matching gitu loh. Dialnya warna biru, Aquaterra ya kan. Terus udah gitu juga gambar buminya tuh yang world timer juga warna biru. Jadi matching, gue suka gitu loh. Jadi secara warna, secara gue suka gitu, lebih suka ini dibanding yang versi platinum malah gitu lah. Dan udah gitu gue suka ya sama ini jam ya bro, karena menurut gue ya ini jam yang menurut gue sangat-sangat unik gitu ya, sangat unik. Karena kenapa? Seperti gue bilang gitu ya, nggak terlalu banyak jam world timer gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. World timer tuh sebenarnya yang paling populer apa sih ya? Patek Philippe biasanya ya, karena Patek Philippe kan yang bikin populer world time kan ya, world timer kan. Dan Patek Philippe ya udah paling bagus lah ya gitu ya, karena menurut gue kalau misal gue pakai Patek Philippe juga itu cocok banget di tangan gue, karena kecil. Patek Philippe tuh kecil, 38 setengah, yang 5230, yang versi yang world timer yang dulu-dulu juga yang 5110 37 mili. Jadi dressy. Kalau Patek Philippe tuh jatuhnya dressy, dan di tangan gue juga udah pernah coba itu jatuhnya bagus di tangan gue, tapi mahal, harganya mahal banget gitu. Nah sedangkan ini Omega Aquaterra yang world timer yang lo beli ini gitu ya, secara harga tuh gak semahal sampai kayak orang gila kayak gitu, tapi bagus. Nah itu yang bikin gue suka gitu loh. Dan udah gitu, walaupun dia oke lah, kayak Patek Philippe jatuhnya dressy gimana ya, tapi kalau Omega yang kayak gini nih, ini dia tuh segmennya beda gitu loh. Dia tuh nggak dressy, ini sama sekali nggak dressy gitu. Aquaterra sebenarnya ya, bukan Aquaterra world timer ya. Kalau Aquaterra aja itu sebenarnya kayak sports dress watch gitu. Tapi ini tuh kalau menurut gue lebih dressy-nya kurang gitu, karena jamnya aja gede 43 mili. Jadi ini udah kayak sports watch ya menurut gue gitu ya bro ya. Jadi ini kayak sporty world timer gitu loh. Jadi kalau kayak Patek gitu itu dressy, world timernya tuh jam world timernya dressy. Kalau ini tuh sporty gitu, dan gak banyak jam-jam world timer yang sporty kayak begini gitu. Oke, kalau kita lihat ya di luar sana ya, apa sih world timer ya, ada sih. Kayak misalnya Jaeger-LeCoultre, gue pernah lihat lah, Jaeger-LeCoultre dulu pernah punya world timer yang Geophysics gitu ya. Itu diameter 42 mili. Ini Omega 43 mili. Jadi kurang lebih sama gitu. Tapi menurut gue lebih bagus Omega. Karena kenapa? Walaupun Jaeger-LeCoultre lebih tipis sekitar 12 mili. Dan world timer yang Omega ini sekitar 14 mili, tapi menurut gue lebih cocok. Karena kenapa? Karena sekali lagi konsep sporty. World timer Omega yang lo beli ini nih, ini gue juga lebih suka. Karena kenapa? Lebih sporty gitu, lebih tebal. Dia udah lebih besar 43 mili, tapi dia ketebalannya 14. Jadi di tangan tuh jatuhnya lebih sporty. Sedangkan kalau Jaeger-LeCoultre gitu 42 mili, lebih tipis tapi 42, tapi ketipisannya 12 mili. Menurut gue gimana ya, jadi kayak nggak bilang kecil-kecil banget, tapi lumayan tipis 12 mili gitu. Jadi nggak tahu jatuhnya, kalau gue lebih suka Omega jatuhnya, walaupun dia lebih besar tapi sedikit ada tebal gitu. Jadi kadang-kadang kalau buat sports watch gitu ya, gue nggak suka tuh yang terlalu tipis-tipis begitu bro gitu. Jadi secara proporsi ya, walaupun mungkin ya Jaeger-LeCoultre dulu yang Geophysics apa gitu ya,
Mungkin secara finishing, movement apa lebih lebih tinggi dibanding Omega gitu. Tapi secara dial, secara fungsi, secara proporsi, gue lebih suka banget ini gitu. Dan jujur jujur ngomong, kalau gue mau punya world timer sekarang, kalau gue mau punya world timer sekarang, ini nih bro, ini jam yang akan gue beli gitu, gitu. Dan satu-satunya alasan kenapa sekarang gue belum beli ini jam dan gue belum apa punya ini jam, bukan karena gue nggak suka, gue suka banget, gue tertarik banget gitu, karena menurut gue ini underrated sekali, karena ya memang size agak besar gitu ya. Jadi ya, dan begitu ada banyak sekali jam di luar sana yang juga gue pengen coba. Jadi gue ya nggak bisa semuanya gue makan gitu loh, karena ya uang terbatas gitu loh. Gue bukan bukan emangnya gue apa, emang gue bukan konglomerat gitu loh ya. Jadi ya jadi bagus banget gitu loh. Terus udah gitu world timer di luar sana ada apa lagi sih? Misalnya selain Jagal Ultra ada lagi apa namanya, LUC dari Chopard gitu. Nah itu gue juga udah pernah pakai gitu ya. Itu juga proporsinya mirip-mirip sama Jagal Ultra, sekitar 42 mili gitu ya. Jadi secara lebar diameternya mirip-mirip sama Omega Aquaterra yang ini world timer gitu ya. Jadi 43 itu 42 gitu ya, mirip-mirip gitu loh. Tapi mereka kayak Chopard, JLC lebih tipis, sekitar 12 mili gitu. Nah, sedangkan Omega 14 mili. Tapi menurut gue lebih bagus Omega gitu loh, karena ya sporty jadi sedikit lebih tebal, itu menurut gue nggak apa-apa, itu bagus malah gitu loh. Dan juga yang menurut gue yang bikin Omega Aquaterra ini menarik ya, ini adalah world timer yang sporty dan water resistance 150 meter. Jadi sama kayak Aquaterra yang biasa, 150 meter. Nah, sedangkan kalau kita lihat di luar sana, jam-jam world timer kayak yang tadi gue bilang JLC, apalagi Chopard gitu ya, itu kan water resistance cuma 50 meter. Jadi nggak terlalu dalam gitu loh. Sedangkan ini bisa 150 meter. Jadi wow, diajak nyebur juga bisa gitu. Jadi sporty banget gitu loh. Nah, terus kalau Patek Philippe ya udah nggak usah ngomong, itu cuma 30 meter. Itu mah benar-benar nggak bisa nyebur. Itu mah kayak cuma bisa kena ciprat-ciprat air doang gitu. Jadi ya itu gitu. Kalau misalnya memang tangan lu itu cukup besar ya untuk akomodasi ini jam gitu, menurut gue sih lu nggak salah, sama sekali nggak salah ambil ini jam, karena emang dialnya menurut gue bagus banget gitu ya. Secara skema warna juga bagus gitu ya. Yang steel ini warnanya biru ketemu biru. Kalau yang gold malah gue nggak seneng gitu, karena dial warna putih, gue nggak demen, nggak cocok gitu. Kalau kalau yang ini apa yang apa yang steel malah gue suka, karena warnanya biru dan biru gitu. Waduh, keren banget lah gitu. Jadi bagus kalau memang tangan lo emang cocok, bisa akomodasi size-nya yang 43 mili gitu ya. Ya menurut gue sama sekali nggak salah sih, sama sekali nggak salah lo ambil ini. Menurut gue ya, untuk budget segi, untuk harga segini ya, ini jam ya, menurut gue ini the best lah buat gue. Apa jam tangan world timer yang bener-bener menurut gue sangat menarik gue ya saat ini. Kalau kalau misalnya gue sekarang mau beli world timer ya, jam world timer ini yang gue bakal beli. Walaupun kalau bisa dipaksa nih, Gojam ayo beli jam world timer, harus beli jam world timer ini yang gue beli. Walaupun size besar. Ya karena kenapa? Karena gue nggak bisa beli jam Patek Philippe kemahalan yang 5230, 5110. Itu gue nggak sanggup gitu loh. Nah, kalau harga, kalau ya apa, jadi world timer yang apa yang kedua yang gue bisa beli ya ini. Jadi kalau gue harus beli ya ini, karena budgetnya paling apa, paling ramah di kantong. Kedua apa namanya, dia juga paling bagus dial lah menurut gua gitu. Ini kan sebenarnya ya bro ya, kalau dibandingin sama Rolex, ini saingannya Sky Dweller. Nah, Sky Dweller itu cuma GMT, dia bukan world timer, tapi dia GMT sama annual calendar. Itu aja harganya Sky Dweller udah kayak orang gila, udah goblok bener harganya, mahal nggak karu-karuan. Nah ini world timer, lu bisa baca time dari 24 negara gitu kan, 24 waktu. Waduh, itu lebih keren itu. Apa, dan ini harganya jauh lebih murah daripada Sky Dweller. Ya itu membuktikan ya betapa underratednya Omega gitu. Jadi menurut gua ini bagus, bro. Apalagi sekarang kita juga makin lama makin apa ya, udah mulai makin lama makin mau pandemik udah makin mereda gitu ya. Ya kita berharap lebih cepat kelar lah pandemik gitu ya. Tapi sekarang kan udah mulai mereda kan. Jadi pelan-pelan dunia udah makin terbuka. Mungkin nanti berapa tahun lagi gitu ya, wah udah apa, udah kayak dulu lagi gitu. Nah, jam world timer kayak gini sangat berguna gitu loh. Karena apa? Lu bisa ya travel gitu ya. Jadi bisa ya kepake gitu loh. Dan begitu juga
apalagi kalau misal buat orang yang kayak apa, businessman, wah kayaknya world timer tuh kayak keren gitu, bisa lihat apa waktu di berbagai macam negara gitu. Dan ini jam ya, yang kerennya lagi ya bro ya, kalau lu pakai ini jam itu apa namanya, lu kalau orang yang lihat gitu ya, kalau orang lihat nih lu pakai ini jam itu pasti tertarik gitu loh. Karena kenapa? Dialnya aja keren. Dialnya aja kayak wow, apa menarik gitu loh. Udah banyak bumi kayak begitu kan. Terus udah gitu juga kalau orang lihat gitu pasti tahu gitu. Itu kayak dial tuh kayak mahal gitu. Dialnya kayak mahal, keren gitu ya. Terus gede lagi kan pas kan saya 43 kan. Pasti dah lu undang conversation lah. Orang kalau lihat pasti, wah, apa nih jam apa nih keren nih, menarik gitu. Dari watch enthusiast atau bukan watch enthusiast, gue yakin deh pasti kalau pakai ini jam pasti mengundang gitu. Nah, lu kan sekarang kan udah beli. Coba lu kasih tau gua, bener gak ngundang orang gitu? Kalau kalau gua sih, kalau gua sebagai watch enthusiast, kalau lihat orang pakai ini, wah gua udah tahu lu orangnya pasti suka jam gitu. Karena kalau nggak suka jam nggak mungkin lu beli kayak beginian. Gitu. Bagus ya ini ya gitu. Jadi dan juga walaupun ini size 43 mili, tapi menurut gue ini tetap bagus. Karena kenapa? Karena world time gitu kan dia mau lihat waktu di berbagai macam negara. Jadi dialnya besaran dikit, 43 juga nggak apa-apa. Jadi lebih nggak sakit mata gitu loh. Nah terus udah gitu lo bilang, apa apakah tipe itu worth untuk buy or not? Ya iyalah, worth it lah, gila. Harganya berapa sih? Gue pernah lihat ada orang jual di atas 100 juta sedikit gitu ya, sekitar 110 atau 115 juta lah kalau nggak salah gitu ya. Harga retailer sendiri kalau nggak salah sekitar 150 juta kan gitu loh. Dan seperti gua bilang nggak banyak jam world timer kayak begini. Lu kalau mau beli JLC, lu mau beli Chopard gitu, harganya jauh lebih mahal dibanding ini gitu loh. Tapi secara dial menurut gue ini lebih bagus gitu loh. At least di mata gue gitu ya. Skema warnanya juga lebih bagus gitu yang steel. Jadi worth it gak? Worth it banget gitu loh. 150 meter, nggak ada world timer yang 150 meter. Udah gitu sporty banget, keren. Dialnya juga bagus banget, warnanya gitu. Aduh, keren banget lah gitu. Dan begitu buminya gitu juga rapi banget finishingnya gitu, bagus banget lah gitu loh. Gue juga udah cek review orang-orang apa di luar sana gitu ya, nggak ada yang bilang jelek sih ini jam gitu loh. Jadi gue sendiri tertarik bro, jujuran gue nggak ngomong bohong. Kalau misal gue orang kaya ya, gue nggak peduli lah. Apa gue orang kaya banget ya, beli jam udah kayak beli kacang gitu. Gue beli ini udah pasti gue beli karena gue juga suka gitu loh. Gue nggak beli ya karena uang gue cuman berapa, gue nggak sanggup beli jam banyak-banyak gitu loh. Jadi suka ya gue harus selektif gitu, yang bener-bener yang bukannya gue nggak suka ini sekali lagi, tapi size-nya gitu loh. Jadi gue harus beli yang bener-bener size-nya juga bagus buat gue gitu, gak bisa sembarang beli karena duit terbatas ya. Jadi worth it gak untuk dibeli? Ya worth it banget gitu loh. Terus udah gitu lo bilang karena masih minim sekali informasinya untuk jam tipe ini, kelihatannya di Indo kurang populer. Ya iya, kurang populer, jangan kata ngomong di Indo, di mana-mana juga Omega mah underrated. Ini model gue boleh bilang underrated gitu. Jadi gak usah ngomong di Indonesia, di luar negeri pun gak terlalu populer gitu, gak terlalu populer gitu loh. Apa mungkin karena ya nggak tahu ya kenapa ya nggak populer ya, karena emang Omega tuh underrated lah menurut gue. Banyak kok jam Omega yang bagus-bagus di luar sana, tapi ya underrated gitu loh. Emang Omega kan nggak sepopuler Rolex gitu, makanya menurut gue Rolex tuh overrated kalau Omega underrated. Jadi kalau lu bilang oh kurang populer ya, nggak usah ngerasa aneh, nggak usah ngerasa kayak lu orang aneh sendiri beli begini. Enggak. Kalau orang yang apa, kalau orang yang gila ya biasa ya udah beli-beli aja tuh apa Sky Dweller gitu. Kalau Sky Dweller tuh populer karena kenapa? Karena Rolex gitu. Tapi lu beli Omega World Timer ini menurut gua bagus banget gitu. Jadi di mata gua ya sebagai seorang yang suka banget sama jam gitu ya, gue benar-benar bahwa gue angkat topi buat lo gitu, karena lo bisa pakai duit lo beli ini jam gitu. Karena menurut gue itu tunjukin lah lo orangnya watch enthusiast gitu ya. Dan gue bilang ini bagus banget, ini bagus beneran, gue suka banget gitu. Dan gue senang banget sih lo bisa punya ini jam gitu loh, karena ini jam keren banget jujuran ngomong gitu ya. Terus udah gitu apa lo bilang ya kurang populer ya. Iya emang ini nggak terlalu bilang populer, di mana-mana bukan di Indonesia aja gitu loh. Saya sendiri udah belum ada yang mau review jam tipe itu. Ya udah ini sekarang gue yang pertama ya gitu. Terus udah gitu saya sendiri udah beli jamnya yang stainless steel. Bagus lo beli stainless steel karena
menurut gua juga itu yang paling bagus. Udah paling murah tapi paling bagus. Karena kalau lu beli yang gold, skema warnanya gue kurang suka karena dialnya warna putih, kalau ini warna biru, jadi gue juga lebih suka gitu. Terus kalau yang platinum udah gak usah ngomong. Keren sih keren, tapi harganya nggak karu-karuan. Begitu limited edition 87 pieces, bagaimana belinya ya kan? Jadi lu beli stainless steel udah benar. Terus udah gitu lu bilang bracelet, nah lu juga beli yang bracelet bagus gitu loh. Walaupun gue lebih suka ini ada yang bracelet, ada yang rubber strap ya. Gue nggak tahu lu dapat gak yang rubber strap. Menurut gue ini jam keren juga kalau dikasih rubber strap. Yang rubber strap jadi warnanya juga biru, itu bagus tuh. Rubber strapnya bagus tuh. Rubber strapnya Omega Aquaterra gue suka, jujuran ngomong. Mau yang versi ini atau versi yang Aquaterra yang biasa, gue suka tuh rubber strap Aquaterra. Gue nggak tahu ya, kalau misalnya lu beli di butik, gue rasa sebenarnya kalau lu beli bracelet, lu mestinya bisa sih minta gitu ya, tolong dong dikasih rubber strapnya gratis. Gua rasa bisa lah kalau nego gitu. Masa sih rubber strap aja Omega nggak mau kasih sih gitu ya? Kalau kalau gua rasa sih mestinya bisa sih ya. Nah gua nggak tahu lu dapat gak rubber strap, tapi ya dapat nggak dapat, pokoknya menurut gua rubber strapnya keren. Tapi kalau misalnya antara rubber strap sama bracelet, lu beli yang bracelet, itu menurut gua keputusan yang bagus. Karena apa namanya, karena bracelet itu kalau lu mau beli jam ya, kalau ada bracelet ya lu ambil bracelet. Karena kalau masalah strap ya nanti lu juga bisa belilah di luaran, tapi kalau bracelet lu mau beli di mana ya lebih susah gitu. Jadi lu udah bener, lu beli yang stainless steel itu bener gitu ya. Tapi kalau buat gua nggak sanggup bro, beneran. Kalau ini jam udah besar ya, gua kalau pakai ini jam pakai stainless steel, wah udah gua mental ya benar-benar gitu. Karena udah jamnya besar, pakai stainless steel, wah tambah besar, nggak mental di tangan gua kalau pakai ini jam, gua harus pakai yang rubber strap atau gua harus pakai yang strap gitu, strapnya yang ketat gitu. Karena itu jam ya besar, saking besarnya kalau gua masukin ke tangan gua itu udah bener-bener ngepas, itu udah borderline. Jadi gua harus pakai yang strap gitu loh. Kalau nggak rubber strap ya gua pakai custom strap mesti gitu loh. Terus udah gitu, kalau boleh mohon kasih penilaian dan komennya ya bro, buat edukasi kita yang belum tahu. Oke, ya itu jadi review gue begitu ya. Dan gue juga makasih gue dikasih kesempatan untuk review jam ini gitu. Dan kebetulan ini jam gue juga suka bro, bagus sekali. Jadi jadi ya secara ringkas gue mau bilang, lu nggak salah ambil keputusan. Lu beli ini jam ini udah gue bilang udah bagus banget gitu. Jamnya bagus, keren, dibanding kompetitor juga menurut gua nggak kalah sama sekali gitu loh. Ini tuh sama kayak Rolex Skydweller. Walaupun Rolex Skydweller GMT sama annual calendar, tapi kalau di orang banyak bandingin gitu. Kayak kayak lawannya Skydweller, tapi harganya juga jauh lebih murah. Tapi menurut gua sih lebih keren ini daripada Skydweller jujuran. Gua udah pernah cobain Rolex Skydweller, aduh, gua sih nggak suka. Kalau lu tanya gua Rolex Skydweller atau ini Omega Aquaterra World Timer, gue pilih Omega Aquaterra World Timer. Bukan hanya lebih murah, tapi menurut gue juga lebih keren gitu loh. Dan begitu juga World Time ya, keren lah gitu. Dial aja lebih keren daripada Skydweller. Gue sih jujuran ngomong. Dan Skydweller walaupun 42 mili, gedenya nggak karu-karuan. Jadi secara ukuran juga mirip-mirip gitu. Jadi ya memang Omega tuh underrated banget gitu. Jadi ya ya bagus lah lu akhirnya ternyata lu orangnya pintar gitu ya, walaupun seperti lo bilang gitu ya, nggak banyak yang review underrated gitu ya, tapi lo matanya bisa lihat gitu barang bagus gitu loh ya. Ini emang jam bagus bro, jadi lo nggak salah, sama sekali nggak salah gitu. Kalau memang tangan lo emang cukup besar dan bisa pakai jam ini, menurut gua udahlah itu bagus banget gitu ya, bagus banget gitu. Jadi yang ini dapat Gojam approval gitu ya. Oke, begini aja kali ya reviewnya, udah agak panjang ya. Gua tumpahin semua pikiran gua tentang ini jam, dan semoga ini berguna ya buat lo dan berguna buat orang juga di luar sana yang considering ambil ini jam gitu ya. Guys, kalau misal kalian mau beli ini jam, ini dapat Gojam approval dan beli jamnya ini. Keren. Oke, begitu aja guys. Kalau misal kalian punya pertanyaan atau mau minta review kayak Bro Yohanes seperti ini, langsung aja ya komen. Kalau misalnya kalian punya jam dan misalnya kalian punya jam, koleksi jam yang menarik gitu ya, seperti kayak begini nih, dan kalian mau gue ngomong, kasih tahu pendapat gue bisa lakuin itu. Jadi nggak mesti harus nanya ya guys, nggak mesti. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tanya. Kalau misalnya kalian mau gue review koleksi kalian, atau misalnya kalian mau
sekedar tahu pendapat gue tentang jam tertentu gitu, kasih tahu aja, langsung komen di di kolom komen. Dan kalau bisa menarik, nanti gue akan buat video review seperti ini gitu ya. Dan oke guys, begini aja video kali ini, udah agak panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton, bye bye.